Pencarian korban helikopter Polairut yang hilang kontak di Belitung Timur mulai menemukan titik terang. Tim SAR gabungan pagi tadi menemukan satu jenazah kru helikopter P1103. Jenazah yang ditemukan adalah Bribda Hoirul Anam. Bribda Hoirul Anam ditemukan di perairan Pantai Burung Mandi sekitar pukul 8 pagi tadi. Jenazah langsung dievakuasi ke daratan dan dibawa ke RSUD Belitung Timur. Helikopter milik Polri hilang kontak di perairan Bangka Belitung pada hari Minggu. Peristiwa ini bermula saat dua helikopter P113 dan P1103 lepas landas dari Pangkalan Bun sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perjalanan menuju Tanjung Pandan, kedua heli yang terbang beriringan melewati cuaca buruk hingga akhirnya helikopter P1103 dinyatakan hilang di wilayah Pulau Buku Limau. Sementara helikopter P1113 mendarat dengan selamat di Tanjung Pandan. Anggota kami saat ini pencarian terus dilakukan dari Polri sendiri dengan kapal dan helikopter yang kita miliki. Dan kemudian dibantu oleh Basarnas, dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut dan beberapa kapal masyarakat. Tentunya harapan kita seluruh anggota kami yang saat ini belum ditemukan segera bisa kita temukan. Helikopter P1103 yang hilang mengangkut 4 anggota polisi, yaitu AKP Arif Rahman Saleh, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda Hoirul Anam. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan lapak pedagang di Pasar Cinde, Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Sementara akibat tabung gas LPG bocor, sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Puluhan lapak pedagang di Pasar Cinde, Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Kebakaran berawal dari salah satu lapak pedagang, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke lapak pedagang lainnya. 21 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun berhasil padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara dugaan adanya korsleting kabel listrik di sekitar los, di samping bangunan yang kosong. Ada berapa banyak kios yang terbakar nih? Untuk saat ini, untuk seluruhnya kios yang ada di sini 60 peta. Namun kita belum bisa inventarisir karena kan belum bisa masuk ke kios-kios tersebut. Kemungkinan sekitar 80%. Sementara itu kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Jalan Kemandoran, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat pemilik rumah sedang memasak, namun tiba-tiba selang tabung gas LPG yang dipakainya bocor sehingga menimbulkan percikan api. 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan api berhasil padam 1 jam kemudian. Hujan deras dan angin kencang menerjang kawasan Sidoarjo Utara, Jawa Timur. Akibatnya kawasan pusat kuliner Aloha porak-poranda. Inilah kondisi pusat kuliner di kawasan Aloha Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat hujan deras dan angin kencang terjadi Senin siang. Hempasan angin kencang membuat sejumlah bangunan ambruk dan roboh. Sejumlah pengunjung berkumpul di titik yang aman untuk menghindari hujan dan angin kencang yang terjadi sekitar 1 jam. Akibat cuaca ekstrim itu, sejumlah lapak yang berada di kawasan pusat kuliner Aloha Sidoarjo ini ambruk dan rusak parah. Ceritanya gimana tadi, Bu? Nggak tahu, tiba-tiba sedang masak ada angin, langsung kerotok gitu. Terus? Ya, terus kita menyelamatkan diri berdua sama ibu sebelah ini. Jadi waktu ambruk Ibu nggak di sini ya? Lari di sini, ya? tapi lari ke sana. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena pengunjung dan pedagang bisa menyelamatkan diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebuah baliho di kawasan Aloha, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akibat diterjang hujan deras dan angin kencang. Baliho menimpa 5 motor dan sebuah mobil yang berada di sekitar lokasi. Arus lalu lintas jalur Sidoarjo Surabaya di kawasan Aloha Gedangan Sidoarjo macet akibat baliho yang ambruk. Baliho ambruk akibat hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah ini. Baliho menimpa 5 motor dan sebuah mobil bak yang melintas di lokasi kejadian. Seorang pemotor luka akibat tertimpa baliho dan dibawa ke rumah sakit. Polisi dan tim Basarnas mengevakuasi baliho serta bangkai kendaraan dengan alat berat. Ibu. Jadi hujan, saya sama mbaknya berteduh di bawahnya itu, di bawahnya apa itu terpal. Tiba-tiba angin, langsung itunya jatuh. Balihonya langsung ambruk gitu ya? Langsung seketika. Terus waktu itu ada siapa yang tertindih? Ada yang tertimpa? Seluruh bangkai kendaraan yang tertimpa baliho dibawa ke Mapolsek setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Petugas 3 Pilar Kecamatan Pancoran menggelar razia PMKS di sejumlah titik di kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah pengemis dan manusia gerobak sempat melawan saat akan diamankan. Satu persatu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pedagang asongan, pengemis, hingga manusia gerobak di kawasan Stasiun Kalibata didatangi petugas pada Senin siang. Petugas meminta para pedagang asongan untuk tidak menggelar dagangannya di atas trotoar agar tidak mengganggu pejalan kaki. Namun petugas sempat mendapat perlawanan dari pengemis dan manusia gerobak yang menolak untuk dibawa dan didata. Adu mulut pun tidak terhindarkan hingga akhirnya mereka pasrah di bawah petugas. Yang sudah kami dalam penjangkauan ini dan pengamanan sudah kami tangkap ada 4, yaitu 3 dari pemulung, 2 orang pemulung dan 1 pengamen. Itu yang kami laksanakan di sore hari ini. Ya, tentunya kita dengan jajaran Selanjutnya para penyandang PMKS yang terjaring dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat guna menjalani pendataan dan pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Laksamana Yudo Margono jadi satu-satunya nama yang diusulkan Presiden untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima. Jangan kemana-mana, iNews Malam akan segera kembali.